ومن يضلل فلا هادي له. Klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Amma ba'du. Ibadallah, saudaraku dimanapun berada, alhamdulillah sore ini kita bisa bincang-bincang, bisa ngobrol, bisa mudzakarah. Fa insyaallah mudzakarahnya adalah tentang agama. Dan tentunya insyaallah semoga Allah sertai hidayah untuk kita semua. Kali ini Abi ingin berbicara bagaimana agar kita ini hidup di dunia yang sementara ini, sebentar ini selamat. Hidupnya kalau memang perlu ada suatu jodoh, ada sakit, ada sehat, ada kaya, ada miskin, ada pahit, ada manis. Tentunya yang kita inginkan ya Rabb, hidup ini lebih banyak manisnya daripada sakitnya. Hidup ini lebih banyak enaknya daripada tidak enaknya. Hidup ini lebih banyak bahagianya daripada sedihnya. Hidup ini lebih banyak kesehatannya daripada sakitnya. Bagaimana? Tentunya cara yang terbaik tiada lain tiada bukan. Kita harus mendekati, harus mencaesi yang punya segalanya, yang punya kesehatan, yang punya kejayaan, yang punya kekayaan, yang bisa memudahkan segala urusan, yang punya kenikmatan. Siapa dia? Tiada lain tiada bukan. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang punya segalanya. Allah lah yang menentukan segalanya. Karena kullum min indillah, segala sesuatunya itu dari Allah. Dan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan, Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu minhu min haitsu la yahtasib. Wa maknahu wallahu a'lam bissawab. Kata Allah, may yattaqillah, barang siapa yang percaya kepadaku, setelah percaya lalu dia mengamalkannya, menjauhi apa yang dilarangnya, melakukan apa yang diperintahkannya, apa kata Allah? Yaj'al lahu makhraja, aku akan memudahkan segala urusannya. Aku akan melancarkan usahanya. Aku akan memberikan segala kebutuhannya. Aku akan mencukupi segala keinginannya, baik kebutuhan dunia maupun akhirat. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Urusan rizki, urusan uang gampang gampang didapat, gampang diambil, gampang dicari. Subhanallah, hanya dengan jual rasokan pun bisa jadi orang kaya. Hanya sebatas usaha sesuatu yang sederhana bisa membawa berkah dunia dan akhirat. Artinya kalau Allah sudah memudahkan akan rizkinya, segala apapun cara yang dia lakukan akan membawa berkah dan kemudahan bagi hidupnya. Subhanallah wa bihamdi. Jadi ikhwan, kita jangan menuhankan selain Allah. Contoh, jangan pernah meyakini bahwa usaha bisa mengayakan kita. Jangan pernah meyakini bahwa selain Allah bisa mencukupi kita. Itu sudah salah akidah. Demi Allah yang bisa menyukupi kita, yang bisa mengayakan kita, yang bisa memudahkan kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu dekati Allah, caesi Allah dengan melakukan perintahnya. Tentunya salat 5 waktu berjamaah
Dan jangan lupa sholat tahajud. Karena kata Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Apabila datang sepertiga malam, ayo perjuangkan dirimu, bangun, lawan kantukmu, lawan dinginmu, lawan malasmu, nafilatan lak, lakukan sunah-sunahnya. Salat sunnah tahajud. Apa kata Allah? Azza ayyab'azaka rabbuka maqaman mahmuda. Itulah janji Allah. Kata Allah, aku pasti akan mengangkat derajatmu setinggi-tingginya. Hidupnya mulia, artinya kaya dan cukup. Hidupnya mulia, artinya terhormat, punya segalanya. Hidupnya mulia, artinya hidupnya lebih banyak bahagianya. Dan matinya tentu jaminannya adalah surganya Allah subhanahu wa ta'ala. La syakka fiha, tidak ada keraguan di dalam janji Allah. Ikhwanal muslimin, ada satu ayat, itu surat Al-A'raf, kalau nggak salah ayat 193. Ya, kayak kalau nggak salah itu. Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. Wa ma'nahu wallahu a'lam bisawab. Kata Allah, inna waliyallah, wahai Muhammad, katakan bahwa sesungguhnya waliyallah yang mencukupi rizkiku, jodohku, kesehatanku, kebutuhanku, keselamatanku, kejayaanku, Allah adalah Allah. Siapa Allah? Alladzi nazzalal kitab, yang menurunkan kitab, di mana dalam kitab itu ada janji-janji Allah. Yang mengikuti peraturan Allah sejauh manapun tujuan dan cita-citanya akan sampai dan selamat serta berjaya. Taubahnya bagaikan kereta, kalau masih berjalan dalam relnya, sejauh manapun akan sampai pada tujuan. Ada lagi ancaman Allah, kalau orang sudah mengingkari Allah, menjauhi perintahnya, melakukan larangannya, ibarat rel, itu ibarat kereta keluar dari relnya. Nggak usah jauh-jauh, 1 meter saja kereta berjalan di luar rel, maka dia akan nabrak dan hancur. Begitulah kehidupan ikhwan. Innal abrara lafi na'im, kata Allah. Orang yang berjalan di relnya, dia akan selamat sampai surga. Wa innal fujjara lafi jahim. Kalau dia keluar dari rel akidah, keluar dari peraturan agama, maka hancurlah dia, jahanam tempatnya. Subhanallah. Ikhwanal muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalah artinya suatu kejayaan dalam hidup ini kalau kita jauh dari Allah, kalau kita dimurkai Allah. Karena di balik kebahagiaan dan tawanya ada tangis selamanya. Di dunia boleh bahagia, di dunia boleh lulus dari hukuman dunia, tapi demi Allah, bagi mereka yang walaupun hidupnya penuh kejayaan dan kekayaan, tersenyum tertawa seakan tak berdosa, bukan berarti mereka lolos dari hukuman Allah. Di dunia kita boleh lolos, tapi di akhirat siapapun orangnya tidak akan pernah lolos dari hukuman Allah. Subhanallah wa bihamdi, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kata Allah, wa huwa yatawalla salihin. Wa huwa yatawalla salihin. Allah itu yatawalla. Kata Allah, aku akan mencukupi, aku akan memberi keselamatan, kebahagiaan, kebutuhan, kejayaan, kesuksesan. Bagi siapa? Salihina. Bagi orang-orang yang banyak melakukan amal-amal yang soleh. Jadi ikhwan, baik dan buruk yang kita rasakan dalam hidup ini, itu adalah buah hasil karya daripada perbuatan dan ucapan kita. Makanya dalam hidup ini apabila terjadi sesuatu dalam diri kita yang tidak kita inginkan, jangan salahkan orang lain dan jangan tanya kenapa, tetapi ingat bahwa baik buruk yang terjadi pada diri kita itulah hasil panen daripada amal perbuatan kita. Kenapa hewan? Karena kata Allah, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu nurut soleh kepadaku,
kamu mau melakukan perintahku, menjauhi laranganku, maka berjayalah kamu, selamatlah kamu. Kamu yang diuntungkan, bukan aku, kata Allah. Wa in asatum falaha. Di saat mereka berbuat dosa, salah, maksiat dan durjana, kata Allah, itu pun bukan aku yang dirugikan, tapi kamu yang cilaka. Subhanallah wa bihamdihi. Ikhwan, kata Allah, wa huwa yatawallas salihin. Itu artinya, ikhwan, bahwa kalau kita pengen segala sesuatunya dimudahkan, segala sesuatunya dicukupi oleh Allah, segala sesuatunya diselamatkan oleh Allah, hidupnya penuh dengan kejayaan, keberkahan, kesuksesan, tentu di situ tiada lain tiada bukan, syaratnya adalah perbanyak amal soleh. Kenapa? Sebab karena hidup berkah, hidup maju, hidup sukses, hidup sehat, hidup mudah, itu adalah upah, gaji, bayaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas amal-amal soleh yang kita lakukan. Sedangkan al-jaza biqadril amal, upah itu bagaimana kerjanya. Kalau kita kerjanya banyak untuk Allah, maka Allah akan lebih banyak lagi memberi upah kepada pelaku amal itu sendiri. Maka dari itu, ikhwan, mari apabila kita ingin hidupnya lebih berkah, banyak, diberikan kemudahan dalam segala urusan, dicukupi dalam segala kebutuhan, tentu kita harus banyak kerja. Dan tentunya kerjanya kita adalah melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Sholat 5 waktu berjamaah, tahajudnya jangan ditinggal, lakukan sholat duha, pintar-pintar berbuat kebaikan, sekecil apapun jangan pernah kita meremehkan dan mengabaikan kebaikan. Walaupun hanya sebatas menyingkirkan duri dari jalan, menolong semut yang tenggelam dalam air minum, itu pun tidak akan pernah ada yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, segala kelakuan amaliyah yang kita lakukan dalam hidup ini, kata Allah, wa mallahu bidzallamin lil 'abid. Tidak ada yang disia-siakan Allah, tidak ada yang didolimi Allah. Artinya, baik buruk khairai yarah, sarai yarah. Sekecil debu pun pasti Allah bayar, pasti Allah perlihatkan. Maka dari itu, ikhwan, jangan pernah aman apabila kita pernah melakukan satu kesalahan sebelum istighfar dan bertobat kepada Allah. Karena kesalahan itu akan berbuah petaka, derita dan susah. Begitupun kalau kita telah melakukan kebaikan, bersyukur kepada Allah. Karena hanya orang-orang yang mendapatkan pertolongan Allah yang mampu melakukan kebaikan. Subhanallah wa bihamdihi ni'mal maula wa ni'man nasir. Ikhwan, sekali lagi ingat, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini, baik maupun buruk, tidak akan lari kemana. Makanya ikhwan, kita itu jangan repot memikirkan perbuatan orang lain. Kadang kita hidupnya, waktunya banyak yang tersia-siakan, buang-buang energi karena memikirkan perbuatan orang lain. Padahal apapun yang dilakukan oleh orang lain, kita tidak usah repot berpikir bagaimana caranya membalas perbuatan orang lain. Kenapa? Sebab karena baik dan buruk yang dilakukan oleh mereka itu pasti tidak akan lari kemana. Maka dari itu, ikhwan, lebih baik kita lebih banyak berpikir tentang apa yang sudah kita lakukan dan yang sudah kita amalkan dan yang sudah kita ucapkan. Karena itu yang akan bermanfaat dan mudarat kepada kita sendiri. Subhanallah. Ya ikhwan, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakukan perintahnya, pasti berjaya. Jauhi larangannya, fa insyaallah selamat dunia akhirat. Itu saja yang bisa disampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yahdil hairina dhiya'uhu. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم